Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Halifah Syuraka dengan stambuk F1C1-19010. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Renat Haji Ahmad Saini MSI selaku dosen pengampu mata kuliah sintesis senyawa anorganik. Pada pagi hari ini saya akan presentasikan mengenai sintesis dan karakterisasi nanopartikel SNO2 dengan metode hidrotermal berbantuan gelombang mikro. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ada 4 poin. Poin yang pertama pendahuluan, yang kedua sintesis, yang ketiga karakterisasi, dan yang keempat kesimpulan. Baik, masuk pada poin yang pertama, yakni pendahuluan. Indonesia sudah menjadi penghasil timah terbesar di dunia sejak awal abad ke-20. Sumber daya timah ini membentang dari Pulau Sumatera, Kepulauan Timur Sumatera, dan bagian Kalimantan Barat. Timah oksida. Timah oksida atau SNO2 adalah bahan semikonduktor tipe N dengan jelapih terbesar sebesar 3,6 eV. Karena sifat kelistrikannya yang unik, oksida timah telah digunakan untuk berbagai aplikasi elektrokimia, seperti sensor gas untuk pemantauan lingkungan dan katalis. Semikonduktor oksida timah memiliki struktur rutil tetragonal. Salah satu metode yang digunakan untuk mensintesis nanopartikel SNO2 ada beberapa cara. Dan pada pembahasan kali ini, saya menggunakan metode microwave dengan pemanfaatan gelombang mikro. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, yakni yang cepat dan juga hemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Metode ini juga memberikan kontrol suhu yang tepat, laju reaksi tinggi, dan produk yang berkualitas. Dan itu juga, metode ini memiliki waktu pemrosesan yang lebih kecil dan memberikan nukleasi serbuk yang seragam. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan yakni gelas kimia, pipet tetes, corong, mortar dan alu, microwave, Fourier transform infrared FTIR, difraksi sinar X atau XRD, transmission electron microscope atau TEM, dan yang terakhir scanning electron microscope atau SEM. Adapun bahan yang digunakan yakni Steinhaus Fourier dihidrat XnCl2 2H2O, amonia, aquades, kertas saring, dan SNO2. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua yakni sintesis. Untuk sintesis nanopartikel SNO2, 5 mili amonia ditambahkan ke dalam 0,03 molar larutan Steinhaus Fourier dihidrat hingga pH-nya naik menjadi 10. Larutan tersebut kemudian dimagnetik tirer selama 30 menit. Larutan kemudian disegel dan disimpan di dalam oven microwave dan dipanaskan selama 6 menit pada 800 watt hingga volumenya menjadi 1/4 dari nilai awalnya. Kemudian larutan kolloid yang dihasilkan disaring menggunakan kertas saring Wetman, dan untuk menghilangkan kotoran larutan dicuci dengan air deionisasi. Dan untuk menghilangkan kadar air, nanopartikel basah dikeringkan di udara selama 3 hari. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yakni karakterisasi. Untuk karakterisasi nanopartikel SNO2, yang pertama difraksi sinar X atau XRD. XRD merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi material kristalit. Sebagai contoh, identifikasi struktur kristalit dan fasa dalam satu bahan untuk memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik sinar X. Pola XRD dari nanopartikel SNO2 menunjukkan puncak difraksi tajam yang terbentuk pada 26,6 derajat, 34 derajat, dan 51,9 derajat, di mana hal ini mengonfirmasikan pembentukan nanopartikel SNO2. Ketajaman puncak menunjukkan bahwa nanopartikel SNO2 sangat kristal. Ukuran kristal untuk nanopartikel SNO2 yang disintesis dalam metode ini ditemukan pada 10 hingga 21 nanometer. Karakterisasi yang kedua yakni scanning electron microscope atau SEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang menggambarkan spesimen dengan memindainya menggunakan sinar elektron berenergi tinggi dalam scan polar raster.
Elektron memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada cahaya, di mana cahaya hanya mampu mencapai 200 nanometer, sedangkan elektron bisa mencapai resolusi 0,1 hingga 0,2 nanometer. Dapat diamati pada mikrograf SEM dari nanopartikel SnO2 berukuran nano dan saling berhubungan, yang menunjukkan aglomerasi yang kuat dengan banyak partikel kecil yang berbentuk bola. Aglomerat ini sebenarnya terdiri dari butiran yang jauh lebih kecil. Karakterisasi yang ketiga yakni Transmission Electron Microscope atau TEM. Pengamatan struktur nano dengan menggunakan TEM untuk melihat ukuran serbuk sampai nano dengan pembesaran sampai 150.000 kali dengan morfologinya. Hasil mikrograf TEM dari nanopartikel SnO2 ini sudah sangat sesuai dengan hasil XRD, di mana ukuran partikelnya berukuran 10-21 nanometer. Hal ini juga sesuai dengan pola AED yang berbentuk yang terdiri dari bintik-bintik diskrit yang menunjukkan sifat kristal dari SnO2 dengan partikel yang berukuran nano. Dan karakterisasi yang terakhir yakni Fourier Transform Infrared atau FTIR merupakan salah satu jenis pengukuran untuk mendeteksi struktur molekul senyawa melalui identifikasi gugus fungsi penyusun senyawa. Bisa dilihat pada spektrum FTIR dari nanopartikel SnO2 pada bilangan gelombang 3472 cm mengindikasikan adanya gugus OH, dan pada bilangan gelombang 1642 cm mengindikasikan adanya gugus SNO, dan pada bilangan gelombang rendah 620 cm disebabkan oleh getaran antisimetris OSNO dan juga dikaitkan dengan gugus fungsi jembatan oksida atau OSNO. Dan pada bilangan gelombang sekitar 1019 cm disebabkan oleh getaran SNOH. Kita masuk pada poin yang keempat atau yang terakhir yakni kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada pembahasan kali ini ada 3 poin. Poin yang pertama, hasil XRD menunjukkan bahwa SnO2 nanopartikel yang diperoleh ditemukan dengan struktur kristal tetragonal dan ukuran partikel yang dihitung berada di kisaran 10 hingga 21 nanometer yang sesuai dengan hasil TEM. TEM mikrograf menunjukkan bahwa SnO2 nanopartikel berbentuk bulat. Yang ketiga, SnO2 nanopartikel dengan ukuran seragam dicapai dengan menggunakan sintesis gelombang mikro yang dianggap sebagai metode hijau, efisien, dan hemat biaya, memiliki potensi untuk sintesis nanopartikel skala besar. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.